lagi di FJF Kids Palembang. Hari ini kita akan mau beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu. Yuk teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar lagi kami sudah memulai beribadah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi. Yesus Tuhan beserta kita. Semua katakan amin ya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ya adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu beserta kita ya. Kita nyanyi sama-sama. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Shalom adik-adik semuanya, senang sekali Miss hari ini bisa berjumpa dengan adik-adik semuanya. Ya, Miss hari ini sebelum mendengarkan sharing firman Tuhan, Miss mengajak setiap adik-adik ambil posisi duduk yang benar, kita berdoa bersama-sama. Ya, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setiamu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Tuhan, Engkau selalu menjaga, melindungi, dan selalu bersama-sama dengan kami sepanjang hari kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan setiap firman-Mu, biarlah Engkau menjamah setiap kami, biarlah setiap firman Tuhan yang dibagikan, boleh kami tangkap dan simpan di dalam lubuk hati kami Tuhan, dan kami boleh aplikasikan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, tema kita minggu ini adalah Please God and Please Man. Ya, tentunya Miss mengajak setiap adik-adik bagaimana cara adik-adik mengasihi kedua orang tua kalian. Tentu setiap adik-adik yang ada di rumah mengasihi papa mama kalian. Kalian pasti sangat mencintai kedua orang tua kalian. Nah, sama seperti Tuhan di sini, Tuhan mengajak setiap adik-adik juga untuk mengasihi Tuhan. Tentu saat kalian mengasihi Tuhan, kalian pasti akan menuruti setiap perintah Tuhan. Nah, adik-adik kalau mengasihi papa mama kalian yang ada di rumah, tentu adik-adik juga akan menuruti, mendengarkan, dan menjalankan setiap nasihat atau perintah dari papa mama kalian. Setuju ya? Oke. Nah, apa yang kalian lakukan untuk membuat Tuhan tersenyum atau membuat kedua orang tua kalian tersenyum, tentu kalian akan menuruti setiap perintah mereka. Nah, di sini Miss akan bagikan
apa yang akan membuat Tuhan tersenyum? Nah, sebelum itu kita akan mendengar cerita tentang seorang nabi. Tentu adik-adik pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh ini adalah seorang yang sangat beriman. Seorang yang sangat mengasihi Tuhan, yang yang taat akan perintah Tuhan, yang mendengarkan setiap perintah Tuhan dan melakukannya. Nah, suatu hari Nabi Nuh dipanggil Tuhan untuk membuat sebuah batrah, kapal yang sangat besar. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh? Nabi Nuh ingin sekali membuat Tuhan tersenyum, karena Nabi Nuh begitu mengasihi Tuhan. Nabi Nuh begitu mengasihi Tuhan, sehingga ia ingin membuat Tuhan tersenyum. Dia menuruti setiap perintah Tuhan. Saat Tuhan memanggil dia untuk membuat batrah, Nabi Nuh mendengarkan. Karena cintanya Nabi Nuh akan Tuhan, sehingga Nabi Nuh mentaati setiap perintah Tuhan. Selanjutnya, Nabi Nuh juga mempercayai setiap perintah Tuhan. Saat Tuhan menyuruh Nabi Nuh membuat batrah, kapal yang sangat besar, pasti ada terlintas di pikiran kalian. Saat Tuhan menyuruh kalian melakukan sesuatu hal yang tidak masuk akal, tetapi kalian tetap harus mempercayai Tuhan, seperti Nabi Nuh yang terus mempercayai Tuhan. Walaupun pada kenyataannya saat itu di zamannya Nabi Nuh, adik-adik tentunya tahu, saat itu jarang terjadi yang namanya hujan, terus juga tidak pernah terjadi yang namanya banjir. Nabi Nuh juga, tempat tinggal Nabi Nuh juga jauh dari pantai atau samudra. Terus, bagaimana juga Nabi Nuh dapat mengumpulkan semua hewan-hewan? Nah, sebenarnya itu membuat Nabi Nuh seharusnya bertanya-tanya. Tapi Nabi Nuh tetap tidak melakukan hal tersebut, melainkan Nabi Nuh tetap mempercayai Tuhan 100%. Nabi Nuh tidak komplain atas perintah yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Nah, selanjutnya Nabi Nuh juga mentaati perintah Tuhan. Dia turut melakukannya sekalipun orang-orang di sekelilingnya mungkin mencemooh Nabi Nuh. Ngapain buat kapal yang besar? Sedangkan selama ini juga tidak pernah adanya hujan turun yang sangat deras. Nah, hal-hal tersebut juga dapat membuat iman Nabi Nuh menjadi luntur. Tetapi yang dilakukan Nabi Nuh menutup telinganya. Dia tidak peduli apapun yang orang-orang di sekelilingnya berkata-kata yang negatif. Tetapi Nabi Nuh tetap mengarahkan pandangannya, mengarahkan tujuannya, tetap mempercayai, mentaati, dan melakukan setiap perintah Tuhan sampai akhirnya batrah tersebut dapat dibangun, kapal yang besar tersebut dapat dibangun dengan sempurna, dengan waktu dan ketepatan seperti yang Tuhan mau. Nah, Tuhan juga ingin mengajak setiap adik-adik, mengajar setiap kita, Miss dan adik-adik untuk mengasihi Tuhan itu ada 3 poin. 3 poin Miss ulangi lagi ya, supaya adik-adik mengingatnya, yaitu apa yang dapat membuat Tuhan tersenyum, yaitu pertama, kita harus mengasihi Tuhan. Saat kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan melakukan setiap perintah Tuhan tanpa paksaan. Yang kedua, kita harus mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati kita. Yang ketiga, yaitu kita harus mentaati perintah Tuhan tanpa kompromi, tanpa adanya komplain, tanpa adanya embel-embel yang lainnya, tapi dengan sepenuh hati. Ya, selanjutnya, bagaimana kita dapat membuat Tuhan tersenyum? Bagaimana kita dapat menyenangkan hatinya Tuhan? Yang pertama yaitu Miss mengajak setiap adik-adik untuk hidup yang namanya memiliki sikap kerendahan hati. Ya, Tuhan tidak suka dengan karakter yang sombong, kesombongan. Nah, Tuhan ingin setiap adik-adik terus belajar untuk rendah hati, merendahkan diri kita untuk apa? Untuk kita harus hidup dengan saling tolong-menolong, untuk kita saling melayani, untuk kita saling mengasihi. Terutama kita juga harus mengasihi musuh-musuh kita. Nah, selanjutnya yaitu hidup dalam kekudusan. Kekudusan yang seperti apa, Miss? Nah, kekudusan di mana adik-adik harus hidup setiap hari bergaul dengan Tuhan.
Setiap hari adik-adik juga harus membaca firman Tuhan sehingga kehidupan adik-adik terus dibangun di dalam iman akan Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, hidup di dalam kerukunan. Nah, Tuhan tidak suka setiap kita atau setiap adik-adik itu bertengkar dengan saudara, dengan orang tua, dengan teman. Tapi Tuhan ingin juga adik-adik untuk hidup rukun. Saat kita, Miss dan adik-adik hidup rukun, Tuhan akan mencurahkan berkat. Di dalam kerukunan ada berkat Tuhan. Nah, poin selanjutnya yaitu hidup di dalam kejujuran. Ya, akhir-akhir ini kejujuran itu sangat mahal ya. Nah, bagaimana kita terus mempertahankan kejujuran itu dalam kehidupan kita? Kita pertama harus memiliki integritas yang tinggi. Selanjutnya, kita harus hidup dalam takut akan Tuhan. Saat adik-adik hidup dalam takut akan Tuhan, pasti adik-adik tidak akan berbohong. Pasti adik-adik juga akan menjauhi setiap perbuatan dosa, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang Tuhan tidak suka. Nah, selanjutnya poin yang kelima yaitu pengharapan. Hidup di dalam pengharapan. Karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Saat keinginan kita atau keinginan adik-adik tidak terpenuhi, adik-adik jangan berputus asa. Tetapi adik-adik terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Adik-adik terus sabar, terus mengucap syukur dalam segalanya, maka pengharapan itu tidak akan menjadi sia-sia. Setiap pengharapan yang adik-adik inginkan pasti akan terwujud. Oke? Nah, setiap adik-adik di sini semuanya sudah mengerti ya apa yang dapat membuat adik-adik tersenyum. Tuhan tersenyum atas kehidupan adik-adik dan bagaimana adik-adik dapat membuat Tuhan tersenyum. Ya, mari kita semua melakukan firman Tuhan sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita pada hari ini. Ya, tentu adik-adik di rumah mau ya semuanya menjadi pelaku firman Tuhan. Miss juga mau. Ya, kita meminta supaya Tuhan memampukan kita untuk terus melaksanakan perintah Tuhan, mentaati perintah Tuhan, mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita. Oke adik-adik? Ya. Ayat hafalan minggu ini ada di Kolose 3 ayat 23b. Ya, ayat hafalan kita minggu ini ada di Kolose 3 ayat 23b. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Miss ulangi sekali lagi ya, ada di Kolose 3 ayat 23b. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke adik-adik, Miss tunggu ayat hafalan kalian dapat kirimkan ke grup kelas kalian masing-masing. Ya, adik-adik, saatnya kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan. Kalau kami sudah mendengar firman Tuhan, biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami boleh mentaati Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati kami Tuhan. Kami tidak ragu akan setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menggenapinya dengan segera Tuhan. Bahwa pengharapan kami di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Engkau mencurahkan damai sejahtera, shalom Tuhan atas bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, Engkau yang memulihkan setiap bangsa dan negara kami, kota juga serta di mana kami tinggal, yaitu kota Palembang Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, thank you semua adik-adik. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 4 ayat 19.
Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Poin for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.